Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, dosen penguji PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Maria Sunartiko, SAG, Guru Agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 4 Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus mahasiswi PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan BID 1 tahun 2024 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 8 di SMP Negeri 4 Reok dengan materi tentang Sakramen Ekaristi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Engkau pahlawan bagiku, setiap langkahku cahaya, semangatku selalu ada. Dalam susah dan senang, tak pernah kau menyerah. Kini kami berdiri dengan semua mimpi. Selamat pagi anak-anak. Baik, adik sekalian, ya. Hari ini kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul lagi bersama dalam proses pembelajaran kita pada hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi ini, kita buka dengan doa. Saya minta satu orang siswa untuk memimpin kita dalam hari kita semua ini, ya. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau adalah Allah yang turun ke dunia hingga kelak kami semakin menghayati cinta-Mu melalui sakramen Maha Kudus, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk salut adik-adik sekalian, ya. Setelah kita membuka pembelajaran kita dengan doa, maka Ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Eki? Ada, Bu. Jawab? Ada, Bu. Oke. Infonto? Afrinda? Ada, Ibu. Jackson? Ada, Bu. Oke, semua hadir ya? Hadir. Luar biasa, hari ini semuanya hadir. Sekarang kita masuk dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai dengan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu tanya dulu. Coba, siapa yang masih ingat materi kita pada pembelajaran minggu lalu itu tentang apa? Sakramen baptis, Ibu. Sakramen baptis. Siapa lagi? Semua sama? Sama, Ibu. Iya. Jadi sakramen baptis itu adalah sakramen apa? Menjadi sakramen pintu masuk bagi umat Katolik. Dengan menerima sakramen baptis berarti kita sudah sah menjadi umat atau mengikut Kristus. Sekarang hari ini kita masuk dalam pembelajaran kita tentang apa? Coba yang ingat tentang apa? Materi kita hari ini. Coba yang di sana. Sakramen Ekaristi, Bu. Sakramen Ekaristi. Siapa lagi? Ya, Sakramen Ekaristi. sama. Ya, ya. Hari ini kita berbicara tentang sakramen Ekaristi. Iya. Adik-adik sekalian, supaya pembelajaran kita pada hari ini, ya,
penuh semangat, maka kita membukanya dengan sebuah lagu. Lagu ini lagu yang sering dinyanyikan pada saat perayaan Ekaristi. Coba kita menyanyi bersama-sama tentang lagu Sakramen Ekaristi. Ekaristi sakramen pembelajaran kita. Mengapa kita perlu belajar tentang sakramen Ekaristi pada hari ini? Yang pertama, ya, yang harus kita ketahui bahwa peserta didik mampu menguraikan pengertian sakramen Ekaristi berdasarkan buku referensi dan juga diskusi kelompok dengan pemahaman yang baik. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan elemen-elemen penting dalam sakramen Ekaristi berdasarkan studi kasus dan penjelasan dari guru dengan tingkat pemahaman yang baik. Dan poin yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan makna sakramen Ekaristi dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan referensi pribadi dan studi literatur dengan yang baik. Jadi kurang lebih ada 3 tujuan pembelajaran yang harus diketahui oleh siswa dan siswi dalam pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ya. Coba Ibu mau tanya, ya, mau tanya kalian. Kurang lebih ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ya, apa yang dimaksud dengan sakramen Ekaristi? Kita coba. Sakramen Ekaristi adalah sakramen di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam doa, ekspresi, dalam misa. Oke, luar biasa. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana jika seorang menerima komuni tanpa mempersiapkan diri secara layak? Coba, yang silakan. Jika seseorang tidak mempersiapkan diri secara layak seperti dalam keadaan dosa, berat atau tanpa pantang yang benar, mereka menghina sakramen tersebut. Oke, iya. Ya, mereka dikategorikan bahwa mereka sedang menghina sakramen Maha Kudus. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian, sekarang kita buat kesepakatan dulu ya dalam proses pembelajaran kita yang sedang berlangsung saat ini. Yang pertama, apa yang menjadi kesepakatan kita dalam proses pembelajaran ini? Yang pertama apa? Menghormati sesama. Yang kedua apa? Iya, mendengarkan saat orang lain berbicara. Lalu yang ketiga, menjaga kebersihan dan perhatian kelas. Poin yang berikutnya, berpartisipasi aktif dan menghargai pendapat orang lain. Khususnya sebentar pada saat diskusi kelompok. Iya. Lalu berfokus pada topik yang melanggar kesepakatan kelas nanti, berarti dia siap mendapat apa? Sanksi. Ya. Jadi seperti itu ya. Sekarang, ya, kita akan dibagi dalam kelompok. Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Jadi kelompok satunya ini, ya, kelompok 2 ini, kelompok 3 yang sana ya. Ya. Sekarang kita duduk dalam kelompok. Anak-anak sekalian, coba kalian amati gambar yang ada di depan. Depan ini ada kurang lebih 6 contoh gambar. Coba kalian amati mulai dari gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sudah? Sudah? Oke. Ya. Sekarang setelah kalian mengamati gambar yang ada di depan, ya, coba kalian urutkan gambar di atas sesuai dengan susunan tata perayaan Ekaristi. Ya. Kelompok 1.
Tiga, 3, 2, 6, 5, 1, 4. 5, 1, 4. Oke, kelompok dua bagaimana? Kelompok dua, kita dengar kelompok dua dulu. 3, 2, 6, 5, 1, 4. 3, 2, 6, 5, 1, 4. Coba yang ini. 3, 2, 6, 5, 1, 4. Oke, 3, 2, 6, 5, 1, 4. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Coba kalian perhatikan baik-baik. Lihat gambar yang ada. Gambar yang ditunjukkan oleh nomor 3 itu adalah peralatan masuk. Itu adalah ritus pembuka. Lalu yang kedua yang ditunjukkan oleh nomor 2 adalah membaca sabda Tuhan. Oke. Orang yang sedang membacakan sabda Tuhan atau yang disebut dengan lekris. Sekarang urutan yang ketiga. Kita lihat urutan yang ketiga itu ditunjukkan oleh nomor 6. Ya, nomor 6. Nomor 6 itu menunjukkan bahwa imam atau pastor sedang berkhotbah. Lalu urutan yang keempat ya. Ya, yang keempat itu ditunjukkan oleh nomor 5. Oleh nomor 5 ya. Lalu yang kelima itu ditunjukkan oleh nomor 1. Itu masuk dalam apa? Melakukan liturgi ekaristi. Ya. Dan yang terakhir adalah ditunjukkan oleh nomor 4. Nomor 4 itu ditunjukkan bahwa apa? Iya, imam sedang apa? Memberkati apa? Umatnya dalam ritus penuh. Teman-teman dalam ritus penuh ya? Oke, iya. Baik, sekarang kita perhatikan yang berikut. Ya, pada saat kapan saja dalam perayaan Ekaristi kita harus duduk, berdiri dan berlutut. Coba. Peralatan masuk kita harus apa? Berdiri. Benar? Iya, benar. Peralatan masuk kita harus berdiri. Kalau berlutut? Pada saat mana? Pada saat imam mengangkat rosti atau piala. Pada saat imam mengangkat musti atau piala. Saat konsentrasi. Kita sebagai umat pada saat itu kita harus apa? Berlutut menghormati apa? Tubuh dan darah Kristus. Ya. Lalu pada saat mana kita duduk? Coba bisa sedikit pada saat mana? Iya, pada saat imam berkhotbah. Lalu apa tantangan terbesar dalam menghargai sakramen Ekaristi dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Ketika kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus, tantangan terbesar. Iya. Lalu bagaimana solusinya? Kita harus apa? Mempersiapkan diri. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, sehingga dengan begitu kita layak untuk apa? Menerima tubuh dan darah Kristus. Sekarang adik-adik sekalian, ya, kita lihat sudah. Secara garis besar susunan tata perayaan Ekaristi, ya, dalam Gereja Katolik itu terdiri dari 4 upacara, yaitu apa? Ritus Umum, apa? Ritus liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Iya, benar. Nah, lalu sikap pada saat mengikuti perayaan Ekaristi antara lain kita mengatakan tadi ada yang saatnya kita duduk, ada saatnya kita berdiri, dan juga ada saatnya kita berlutut. Ya. Yang pertama, berlutut itu merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati. Kerendahan hati kita yang ingin ya kita mohon kepada Tuhan atau bersembah sujud kepadanya. Lalu berdiri. Berdiri itu merupakan ungkapan kesiapsediaan kita. Penghormatan dan perhatian kita pada kehadiran
mengajarkan atau mewartakan sabda Tuhan, maka pada saat itu kita duduk ketika dia berkhotbah, ya tidak? Iya. Melalui bacaan kitab suci ataupun homili. Jadi duduk juga itu mengungkapkan sikap kita yang apa? Tenang untuk menanti, mendengarkan dan menghormati Tuhan. Dan itu sikap yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Ya. Baik adik-adik sekalian. Sekarang kita ya mendalami materi pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan sakramen Ekaristi dengan apa? Bacaan teks kitab suci. Saya minta satu orang untuk membaca teks kitab suci. Oke, ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, ya. Tepuk terima kasih dulu. Tepuk terima kasih. Oke. Sekarang Ibu akan membagi LKPD pada kalian untuk kalian diskusikan dalam kelompok. Ya, dengar sekarang. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan kurang lebih ada 4 nomor soal ya. Jadi pada saat kalian diskusi, usahakan semua anggota kelompoknya harus aktif. Iya. Baca baik-baik yang punya teks kitab sucinya, baca sekali lagi ya dalam kelompok. Lalu cermati baik-baik yang punya pertanyaan. Oke? Ya. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Kembali kita melihat kesepakatan awal kita dalam kelas tadi. Itu sudah menjadi kesepakatan. Siapa yang melanggar kesepakatan yang kita sudah buat, maka dia akan mendapat hukuman atau sanksi. Ya. Saatnya kalian kerja, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, baik anak sekalian, nanti setelah selesai diskusi, maka kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Bagaimana anak sekalian, sudah selesai? Sudah. Oke, karena waktunya sudah selesai ya, waktu diskusinya 10 menit, saatnya kita akan presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Kita mulai dari kelompok yang mana? Oke, kelompok 1. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacakan pertanyaan dan jawabannya. Berdasarkan bacaan kitab suci di atas, apa yang menjadi dasar dari perayaan Ekaristi? Dasar dari perayaan Ekaristi berdasarkan bacaan kitab suci. Perayaan Ekaristi adalah penetapan perjamuan terakhir oleh Yesus, di mana ia mengucap syukur, memecahkan roti, dan memberikan anggur kepada muridnya. Yesus memerintahkan para rasul untuk melakukan hal ini sebagai peringatan akan pengorbanannya bagi keselamatan umat manusia. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih
atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk membacakan hasilnya. Berdasarkan bacaan kitab suci di atas, apa yang menjadi dasar dari perayaan Ekaristi? Perayaan Ekaristi didasari pada peristiwa saat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir dengan para rasulnya. Dalam peristiwa ini, Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam bentuk roti dan anggur sebagai tanda perjanjian baru dan abadi. Oke, sekarang kelompok 3 ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami persilakan teman saya untuk membaca pertanyaan dan jawabannya. Nomor 1, untuk menyambut komuni, seseorang harus berada dalam keadaan rahmat, telah dibaptis, percaya akan kehadiran Kristus dalam Ekaristi dan mematuhi pantang atau puasa Ekaristi. 2. Menyambut komuni adalah keadaan batin yang bersih, artinya tidak memiliki dosa berat dan sikap hormat terhadap sakramen Ekaristi sebagai tanda kehadiran yang nyata. Itu saja kerja kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sudah luar biasa. Bagaimana kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hasil diskusi kita dalam kelompok. Seperti itu. Lalu saya minta mungkin ada dari teman-teman atau anak-anak sekalian yang bisa membuat sebuah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Coba. Oke, Cak. Kami mengetahui bahwa dalam gereja ada sakramen Ekaristi. Oke, ada sakramen Ekaristi. Oke, Dari sakramen Ekaristi kami mengetahui lambang dari roti dan anggur. Oke, roti dan anggur. Masih ada? Tidak ada? Oke, sekarang mari kita bersama-sama membuat sebuah kesimpulan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini tentang sakramen Ekaristi. Ya, dari sakramen Ekaristi adalah sakramen yang Yesus institusikan pada perjamuan terakhir. Itu terdapat dalam kitab suci, yaitu dalam Injil Lukas bab 2 ayat 14 sampai 23. Itu sudah kalian bacakan tadi. Lalu kita lihat bahwa perjamuan terakhir itu adalah pusat iman Katolik dan kehidupan liturgi gereja. Iya. Lalu Ekaristi kita lihat berasal dari bahasa Yunani, Eucharistie, yang berarti puji syukur. Maka perayaan Ekaristi adalah ucapan syukur dan pujian kepada siapa? Kepada Bapa. Lalu kenangan akan kurban Kristus dan juga dunia. Dan poin yang ketiga, kehadiran Kristus oleh kekuatan perkataan dan dalamnya. Lalu dasar dari sakramen Ekaristi. Kita lihat dasar dari sakramen Ekaristi itu adalah peristiwa perjamuan malam terakhir. Yesus dengan siapa? Murid-muridnya. Ya, pada malam sebelum dia datang dan sudah disalibkan. Itu anak-anak bisa membacanya dalam kitab suci, yaitu di Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai dengan 21. Lalu roti dan anggur dalam Ekaristi itu adalah simbol tubuh dan darah Kristus. Untuk menyambut komuni kudus, hendaknya kita dalam keadaan rahmat, yang artinya tidak berdosa. Apabila kita sedang dalam keadaan dosa, hendaknya sebelum kita menerima komuni, kita harus apa? Ya, kita harus melakukan pengakuan dosa.
Jadi ini adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Oke, sebelum kita masuk ke refleksi dan aksi, maka Ibu akan membagikan hasil dari diskusi kelompok kalian ya. Untuk kelompok satu mereka memperoleh nilai 90. Kelompok 2 mereka memperoleh nilai 86. Kelompok 3 mereka memperoleh nilai 80. Tepuk tangan. Sekarang adik sekalian kita masuk ke refleksi dan aksi. Ya, anak-anak sekalian, ya hari ini kita telah belajar tentang sakramen Ekaristi. Hari ini juga kita diminta untuk melihat sejauh ini apa yang telah adik-adik pahami tentang makna perayaan Ekaristi. Lalu bagaimana perasaan adik-adik setelah mengikuti perayaan Ekaristi? Dan bagaimana sikap adik-adik selama ini dalam mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah ada kerinduan dalam diri adik-adik ketika lama tidak mengikuti perayaan Ekaristi? Dalam keheningan ini, renungkanlah semuanya itu. Bangunlah sebuah niat untuk terlibat secara lebih aktif dalam mengikuti perayaan Ekaristi. Aksinya yang harus adik-adik buat, tuliskanlah niat itu dalam buku kalian. Kurang lebih ada 4 niat yang kita refleksikan tadi. Tulis itu dalam buku tugas kalian, ya. Lalu mintalah tanda tangan orang tua atas niat yang sudah kalian tulis di buku. Perhatikan baik-baik. Di depan ini ada 5 nomor soal, ya. Jadi ini soal yang ada di depan ini itu mau melihat sejauh mana pemahaman kalian berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Kerjakan soal yang ada di depan, ya. Minggu depan akan diikuti. Adik-adik sekalian, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas yang diberikan itu tadi harus benar-benar dikerjakan di rumah. Kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Kita semua diminta berdiri dan satu orang. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita sama-sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadiran-Mu. Kami telah Kau bimbing dalam pembelajaran hari ini dan senantiasa berpegang dalam firman-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Nah, selamat siang ya. Jangan lupa ingat dengan tugasnya harus dikerjakan di rumah. Jangan sampai ada yang lupa tugasnya.